Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Halo. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Mari kita buka hati untuk menerima curahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
selalu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Tuhan sore hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih boleh dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk memuliakan Engkau, untuk memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menyertai ibadah kami dari pertengahan awal hingga akhir nanti Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sucikan kuduskan pada sore hari ini Tuhan, dengan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sukacita Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk berdoa. Kami undang Bapak Ibu untuk berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Tuhan dan Rajaku. Terpuji walaupun terima kasih Yesus. Jiwa dan rohku ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati ini segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwa dan rohku ku berikan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Rajaku. Tubuh, jiwa dan rohku tubuh, jiwa dan rohku ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati ini segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini Tuhan, segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah
kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan, dalam hati Yesus. Segenap hati ini adalah milikmu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembahmu, yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Tuhan, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, Yesus. Ini aku Tuhan. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan, kami menyembahmu, Yesus, hamba siana. Syakara bakatagara baya rasul. Sira baba 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 kami menyembah dalam roh dan kebenaran.
kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Hidup kami seperti yang kau ingini. Hidup kami seperti dalam rencana. Hidup kami seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kami bawa hati kami di hadapan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu urapan. Kami rindu kuasa. Kami rindu firman-Mu menerangi hidup kami. Bahwa kami hidup dalam kebenaran, bahwa kami hidup di dalam janji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu malam ini dalam kami. Kami siapkan hati kami. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini. Biar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terus beribadah, kita terus bisa menyembah Tuhan. Karena mari kita gunakan waktu yang ada untuk kita sungguh-sungguh bertekun dan beribadah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah itu akan membangun rohani kita, membangun hidup kita, untuk kita semakin setia, semakin mengasihi di dalam Tuhan. Iman itu tumbuh dari pendengaran firman Tuhan, dan iman itu yang akan membawa kita untuk memperoleh janji Tuhan. Kejadian 26 ayat 1 dan seterusnya. Nanti saya akan sampai di mana. Akan kita baca dulu dari ayat 1. Ishak di negeri orang Filistin. Judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Kejadian 26 ayat 1. Kalau kita mengetahui bagaimana kitab Kejadian, yaitu bagaimana perjalanan Abraham, Ishak, Yakub, mereka adalah orang-orang yang setia dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Dan kita bisa belajar bagaimana orang-orang yang ada di orang-orang yang dipilih Tuhan di Alkitab ini, mereka adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang pertahankan imannya, orang-orang yang mereka selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah sedikit pun mereka meninggalkan Tuhan. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi ketika timbul kelaparan, yang dilakukan Ishak bukan pergi ke Mesir, ya. Kalau Abraham waktu kelaparan yang dilakukan adalah pergi ke Mesir. Ketika pergi ke Mesir, apa yang terjadi? Karena nggak disuruh Tuhan, akhirnya di Mesir ketemulah Hagar. Hagar yang akhirnya menjadi istri, ya, istri dari Abraham. Walaupun dia melahirkan bukan anak yang dijanjikan Tuhan. Amin. Tapi dari situ akhirnya apa? Akhirnya keturunan Hagar inilah yang menyisakan keturunan dari Sarah. Amin. Karena apa? Ismail ini menyisakan Ishak, ya. Maka dari itulah karena apa? Karena Abraham pergi ke Mesir tanpa izin Tuhan, ya. Tapi Ishak ketika timbul kelaparan, yang terjadi adalah dia pergi ke Gerar kepada Abimelek,
raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ketika adik masih di situ, Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir dan berlindung kepada Fir'aun. Jangan pergi Mesir untuk mencari berkat kepada orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Jangan pernah kembali ke kehidupan yang lama kalau kita sudah percaya Tuhan, ya. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang sudah kita tinggalkan. Tapi teruslah setia kepada keselamatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Walaupun mungkin kehidupan kita sedang susah, ya. Karena Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Kelaparan, kesesakan, masalah, persoalan, itu untuk membentuk hidup kita, untuk kita semakin setia dan setia kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan Tuhan berkata bahwa jangan pergi ke Mesir dan diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Saat persoalan datang, saat masalah datang, saat keadaan sedang tidak baik, lebih baik kita berdiam, berdoa, mencari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Coba seberapa sering orang melakukan kesalahan karena apa? Karena buru-buru mengambil keputusan. Karena buru-buru cepat berkata-kata. Amin. Buru-buru cepat-cepat menjawab. Akhirnya apa? Persoalan itu bertambah, bukan tambah selesai. Kadang manusia berpikir bahwa aku pengen lebih cepat, aku pengen masalah lebih cepat selesai, aku ingin perselisihan lebih cepat selesai. Tapi ternyata tidak. Segala sesuatu yang buru-buru tidak akan menghasilkan. Tapi ketika kita tinggal tenang, kita berdiam, mencari Tuhan, kita berdoa, di situ Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya, tunjukkan apa yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian ayat ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayah. Jadi Ishak disuruh tinggal di negeri itu, menjadi orang asing, ya. Dan bahkan janji Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Satu hal bahwa ketika Tuhan menyertai kita dan memberkati kita, itu adalah yang utama. Karena tanpa penyertaan Tuhan, maka hidup kita tidak aman. Amin. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita ini penuh bahaya. Karena kenapa kok saat ini mungkin hidup kita kok seperti aman? Seperti karena ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Mungkin kita sedang di jalan, ya, kita sedang naik kendaraan, kita sedang mengerjakan sesuatu, hidup kita dijagai, kita ada masalah dan kita dilepaskan dari persoalan yang besar, ya. Karena Tuhan yang menjagai dan Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, kita akan dilepaskan dari bahaya apapun. Kalau Tuhan yang menyertai, kita akan dilepaskan dari segala malapetaka dan memberkati engkau, ya. Berkat Tuhan itulah yang utama. Karena ketika
kita diberkati Tuhan, apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Tapi kalau hidup kita tidak diberkati, walaupun kita bekerja, ya, istilahnya siang dan malam, tidak akan pernah menghasilkan, tidak akan bisa menikmati. Mungkin ada orang yang, aku bisa kaya, gak percaya Yesus bisa kaya, tapi mereka bekerja harus siang dan malam, sampai mereka harus tidurnya kurang tidur, ya. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, seberapapun Tuhan yang sediakan, itu akan mencukupi hidup kita. Amin. Itu akan memberikan kelimpahan bagi kita. Karena ada firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal 10 ayat 22. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Yang menjadikan kita kaya, diberkati adalah berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara akan jadi kaya. Tapi kalau saudara pikiran kita adalah aku pengen kaya, maka kita akan jatuh di berbagai macam-macam pencobaan. Kita buka di dalam 1 Timotius. 1 Timotius 6. Ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita boleh gak kaya? Boleh. Amin. Kita boleh diberkati. Walaupun ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tapi di sini dikatakan yang miskin di hadapan Tuhan, bukan yang miskin di hadapan manusia. Amin. Yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang mau mencari Tuhan, yang merasa kita ini tidak punya apa-apa. Tapi kita juga harus, kita juga diberkati. Ya, Tuhan ingin juga kita diberkati. Tuhan juga ingin kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena panggilan kita adalah menjadi berkat. Amin. Itu adalah panggilan umum. Jadi kalau ada firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Nah kita, panggilanku apa ya? Mungkin apa panggilanku mimpin pujian? Gak usah berpikir yang aku gak bisa nyanyi misalnya, jadi aku gak melayani, ya. Panggilan kita umum aja, jadi berkat. Jadi berkat apanya? Perkataan kita, ya, karakter kita, hidup kita, doa kita menjadi berkat. Amin. Nasihat kita menjadi berkat, pemikiran kita jadi berkat. Kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Kenapa dikatakan batu sandungan? Sebenarnya batu sandungan itu adalah batu yang digunakan untuk pijakan. Amin. Tapi karena
batunya agak nongol dikit ke atas, ya, akhirnya orang buat orang apa? Tersandung, terjatuh. Tapi kalau batu itu rata, ya, dengan batu yang lain, itu tidak akan menjadi batu sandungan, amin. Tapi itu akan menjadi batu pijakan untuk orang bisa naik, untuk orang bisa berjalan, untuk orang bisa mengenal firman Tuhan. Ya, saya harap kita semua di sini, ketika kita bikin status, mungkin di Facebook atau apa, firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah seperti apa yang kita tulis, ya. Karena kalau enggak, kalau kita sudah bikin status firman Tuhan tapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akhirnya menjadi batu sandungan. Amin. Tapi kita hendaklah menjadi batu penjuru, batu-batu yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yang membawa orang untuk mengenal firman Tuhan. Ya. Di sini katakan bahwa tetapi yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat. Ya. Coba banyak orang pengen kaya, ya, akhirnya apa? Ada yang mencari pesugihan, ada yang mencari, ya, pelarisan, namanya. Ada yang sudah percaya Tuhan tapi masih belum pede, ya. Rumahnya harus pasang apa-apa, ya. Karena padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Terjatuh dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu hampa, ya. Karena pengen kaya akhirnya menipu, korupsi, ya, tidak jujur, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, dan yang dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau orang sudah terjerat, akhirnya terikat, akhirnya sulit untuk mengenal kebenaran, akhirnya apa? Runtuh, dan akhirnya binasa. Ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita lihat di dunia ini, apa sih yang kita cari? Uang, ya, jujur aja, ya. Kerja untuk uang. Apakah boleh? Ya boleh, kita kerja untuk uang. Tapi kita jangan dikuasai oleh uang. Bagaimana kita ngerti bahwa hidup kita dikuasai uang? Ketika uang kita sudah menipis dan tiba-tiba ada rasa takut. Amin. Ketika ada rasa takut, ada rasa khawatir, disitulah hidup kita sedang dikuasai oleh uang. Tetapi kalau ketika kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, maka hidup kita bukan dikuasai uang, tapi kita dikuasai oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka pengkhotbah, ya, kita akan buka, ya, firman Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat 19. Semalam kami ngobrol-ngobrol, ya, habis Pak Kadri pulang latihan, ngobrol-ngobrol. Bu Okta nunjukkan, Pak Tarno, ya, di apa, Pak Tarno ini istrinya cantik sekali, ya, gitu, ya. Terus yang satu udah cerai, terus ini dapat istri lagi yang lebih muda, cantik. Padahal Pak Tarno umurnya berapa? Udah 70-an, ya.
Saya coba contoh ini, ya karena ada duit, karena ada uang. Ya mungkin itu salah ya juga. Mungkin celutukannya salah, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi mungkin karena ada uang, karena ada firman-Nya di sini nih, ya. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Coba yang di sini pernah ada nggak? Kita makan bareng tapi kita nggak pernah tertawa. Amin. Makan bareng tapi perengat-perengot ada nggak? Nggak ada ya. Pasti ketika kita senang, kita akrab dengan orang, maka ayo kita makan-makan yuk. Ya. Pasti senang ya. Itu ada ada namanya fellowship, ada berbahagia. Yesus saja kemana-mana pelayannya selalu ada makan-makan. Amin. Sampai terakhir ada perjamuan makan terakhir. Amin. Sampai ditulis. Jadi untuk tertawa orang menyediakan makanan. Coba kita kumpul-kumpul misalnya, terus nggak ada makanan, nggak ada ini. Rasanya apa? Kurang. Ada yang kurang kan? Ya. Tapi kalau kita ada makanan, makanan yang enak yang ini, orang pasti senang. Karena di sini dikatakan bahwa untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Jadi acara-acara pesta apapun, misalnya pernikahan, pasti pulangnya yang dinilai adalah makanannya enak. Kalau makanannya nggak enak pasti diomongin, ya meriah tapi makanannya kurang sedap. Catering mana itu ya? Tapi kalau makanannya enak, itu akan dibawa cerita sampai kemana-mana. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa untuk tertawa orang menyediakan makanan, anggur meriangkan hidup. Benar nggak ini? Anggur meriangkan hidup. Kalau ada orang mabuk, itu kan lupa segalanya ya. Berarti apa itu? Riang hidupnya, bahagia. Amin. Tidak mikiri apa-apa. Jadi anggur itu meriangkan hidup. Ya. Dan yang ketiga apa? Uang memungkinkan semuanya itu. Jadi kita juga butuh uang. Tapi kita jangan dikuasai oleh uang. Hidup kita jangan dibuat takut karena uang. Hidup kita jangan dibuat khawatir karena uang. Tapi Tuhan yang memberkati kita, sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di sini dikatakan bahwa uang memungkinkan segalanya. Makanya ada orang yang mungkin secara usia, secara ini nggak mungkin lah ya, tapi uang memungkinkan semuanya. Tapi kita jangan dikuasai uang. Hidup kita harus dikuasai oleh kuasa Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran karena uang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Karena ketakutan, kekhawatiran karena uang membuat kita nggak datang kepada Tuhan. Kita nggak berdoa kepada Tuhan. Kita nggak menyembah Tuhan. Bahkan kita lebih berusaha untuk mengejar uang. Percayalah, seberapapun, sekuat tenaga apapun yang kita kerjakan, kalau nggak diberkati Tuhan, maka kita nggak akan bisa sampai kepada apa yang kita tuju. Tapi kalau hidup kita diberkati Tuhan, maka kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan dan kita rindukan. Ya, kita kembali ke Kejadian. Ayat mana tadi? Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi janji Tuhan kepada Abraham dinyatakan lagi kepada
Ishak, ya, bahwa keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat, dan Tuhan akan memberikan negeri yang didiami oleh Ishak pada waktu itu. Terus ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istri, berkatalah ia, dia saudaraku. Nah, ini penyakitnya bapak sama anaknya sama, ya. Ya, ketika Abraham ditanya tentang Sarah, dia mengatakan bahwa ini saudaraku. Dan Ishak juga ketika dia ditanya tentang istrinya, ya, dia juga jawabnya apa? Dia saudaraku. Amin. Sebab ia takut mengatakan, ya istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumpa-jumpa dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ya, sampai situ. Jadi sebenarnya harus kita berkata jujur, amin, apa adanya. Hidup apa adanya aja, bukan ada apanya, tapi hidup apa adanya. Karena ketika kita hidup apa adanya dengan Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga kita. Janganlah hidup kita ini dibuat-buat, yang tapi hiduplah apa adanya. Karena ketika kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Terus ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Di sini yang dikerjakan Ishak, walaupun dia masih tinggal di negeri asing, dia nggak tahu apa yang dia kerja akan dibawa Tuhan kemana, tapi Tuhan telah memberikan perintah bahwa negeri ini akan diberikan kepadanya. Tapi yang dia kerjakan adalah menabur di tempat itu. Amin. Tetaplah bekerja, tetaplah mengerjakan apa yang Tuhan sedang gerakkan di hati kita. Amin. Kalau Tuhan sedang menggerakkan untuk kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Ketika Tuhan sedang menggerakkan untuk berusaha, berusahalah dengan baik. Ketika Tuhan sedang menggerakkan untuk kita berdagang, berdaganglah dengan baik. Amin. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, maka Tuhan akan memberkati 100 kali lipat, berlipat-lipat. Bahkan dikatakan di sini, Ishak menjadi orang yang menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, maka kita akan dibawa kepada destiny yang Tuhan mau. Tapi yang penting hidup kita melekat dan melekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita. Makanya jangan kita mencari berkatnya, tapi carilah pribadi yang memberi berkat itu. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Dulu saya dekat dengan Pak Ferry, ya. Sampai tidur selalu dengan Pak Ferry. Dan akhirnya saya mendapat berkat dari Pak Ferry.
Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Basuh aku di dalam darah-Mu, jamah bibir, luruskan hatiku dengan kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, menjadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita angkat roti tubuh Yesus di tangan kita saat ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, yang di tangan kami adalah tubuhmu yang terpecah di Kalvari, tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang didera dan disiksa. Ketika kami makan tubuhmu Tuhan, tubuh yang penuh kekudusan ada di dalam hidup kami, tubuh yang diberkati, tubuh yang dilepaskan dari segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, tubuh yang dilepaskan dari segala kenajisan, sehingga kami menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuh. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan di tangan kita saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kami percaya, cawan di tangan kami ini adalah darahmu, darah yang tercurah di Kalvari, darah yang tercurah di tutup pendamaian, yang memperdamaikan kami dengan Tuhan, yang mengampuni dosa kami, yang melepaskan kami dari segala kutuk sakit penyakit, yang melepaskan kami dari segala kutuk nenek moyang, yang melepaskan kami dari segala perjanjian-perjanjian nenek moyang di dalam nama Yesus, yang membawa kami hidup baru. Hidup kami diberkati Tuhan, kami diampuni, kami dicatat di dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga kami Tuhan diberkati. Darah di dalam hidup kami adalah darah-Mu Tuhan yang mengalir dalam kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami menjadi satu dalam ikatan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami meminumnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami minum darah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami menjadikan kami ciptaan baru, dan Kau yang menguduskan hidup kami. Biar kami terima berkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami
Kami mengalami mujizat-mujizat-Mu. Kami mengalami kuasa-kuasa ilahi di dalam hidup kami. Hidup kami diberkati. Setiap apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Setiap apa yang kami tabur kami akan menuai. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kau yang tidak membiarkan kami kekurangan. Kau yang tidak membiarkan kami kelaparan. Kau yang memberkati masa depan kami. Kau memberkati hidup kami. Kau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kau memberkati keuangan kami. Kau memberkati ke ekonomi kami. Kau memberkati pekerjaan kami. Kau memberkati rumah tangga kami. Kau memberkati anak-anak kami. Kau memberkati cucu-cucu kami. Kau memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang dari hidup kami, dari keluarga kami. Karena Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, kiranya Tuhan memutuskan. Kami bawa perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan kami pulang, biar kami sampai dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi kami dengan darah-Mu Tuhan, dan biar penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.